Datangnya hari kiamat adalah sesuatu yang pasti dan kejadian yang sangat besar hingga Allah sandingkan terjadinya kiamat dengan diutusnya Al-Mahdi. Maka bisa disimpulkan begitu pentingnya Al-Mahdi diutus oleh Allah ke tengah umat manusia hari ini. Kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, andaikan dunia tinggal sehari lagi, Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahlil baitku, keturunanku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdillah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwasanya andaikan dunia tinggal sehari lagi, Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutusnya padanya seorang laki-laki dari ahlul bait. Jadi ini adalah sebuah keterangan, gambaran di mana kejadian kiamat itu sangat besar kejadiannya. Sampai-sampai Allah menerangkan, andaikan dunia tinggal sehari lagi, Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki. Kita akan bahas apa dibalik Allah mengutus Al-Mahdi tersebut. Jadi nggak mungkin kalau dia tidak membawa sesuatu petunjuk yang menjadikan diutusnya menjadi sangat penting. Al-Mahdi akan memurnikan kembali ajaran Islam. Ini yang menjadikan dia dikatakan sebagai mujadid, pembaharu agama. Rasulullah SAW bersabda, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi. Dia diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan keguncangan di antara manusia. Lalu bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Di hadis selanjutnya, penduduk langit dan bumi ridho dengannya, kemudian Allah memenuhi hati anak cucu Adam dengan kekayaan sehingga mereka tidak saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi Al-Mahdi akan memurnikan kembali ajaran Islam. Kenapa saya katakan memurnikan kembali? Al-Quran benar-benar dipakai dari ayat per ayat, surat per surat secara keseluruhannya. Al-Quran akan kembali berlaku dari ayat per ayatnya itu semua. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi. Ia diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan keguncangan di antara manusia. Jadi ini dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad nomor 11.061 yang menjadikan Allah, yang melatar belakangi Allah mengutus Al-Mahdi, yang berkesesuaian dengan ayat-ayat ya. Dalam Quran juga dijelaskan bahwasanya ketika terjadi perselisihan, perpecahan itu Allah mengutus utusannya di sana tengah-tengah. Nabi dan Rasul diutus kepada suatu kaum yang ketika terjadi perselisihan dan perpecahan dan keguncangan. Begitupun Al-Mahdi. Al-Mahdi diutus karena apa? Terjadinya huru-hara, fitnah. Umat Islam hari terpecah menjadi 73 golongan. Al-Mahdi membawa petunjuk untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi datangnya Al-Mahdi, diutusnya Al-Mahdi kepada umat ketika terjadi perselisihan dan keguncangan di antara manusia. Al-Mahdi membawa petunjuk untuk memberikan solusi. Kenapa umat terjadi perselisihan dan perpecahan? Petunjuk itulah sebagai jawabannya. Maka di dalam hadis sebelumnya diterangkan, ya, andaikan dunia tinggal sehari lagi, maka Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahlil bait. Tujuannya apa? Kalau enggak membawa sesuatu yang menerangkan, menjelaskan, lah ngapain diutus? Kalau seandainya petunjuknya sudah jelas hari ini tengah umat, kenapa Allah mengutus Al-Mahdi kembali?
Maka Al-Mahdi membawa petunjuk untuk apa? Jawaban dari huru-hara fitnah yang hari ini terjadi. Sehingga di dalam hadis lanjutannya, penduduk langit dan bumi ridho dengannya. Kemudian Allah memenuhi hati anak cucu Adam dengan kekayaan sehingga mereka tidak saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya. Lalu ada seorang penyeru berkata, siapa yang membutuhkan harta? Beliau bersabda, lalu ada seorang laki-laki yang berdiri dan berkata, saya. Maka dikatakan padanya, datanglah kepada bendahara dan katakanlah padanya, Al-Mahdi memerintahkan padamu agar kamu berikan kepadaku. Beliau bersabda, lalu ia datang pada bendahara tersebut, seraya berkata kepadanya, lalu dikatakan pula kepadanya, ambillah sepenuh kedua telapak tanganmu. Lalu ia memenuhi kedua telapak tangannya ketika sedang mengambil harta tersebut. Ia berkata, sungguh aku adalah seorang yang paling rakus dari umat Muhammad. Apakah aku memenuhi tanganku sehingga aku tidak kuat dengan sesuatu yang mereka merasa cukup darinya? Nah ini keterangan. Kebanyakan umatnya sudah merasa cukup. Hanya satu orang nggak merasa cukup. Akhirnya dia ngiri dengan orang-orang lain yang merasa cukup. Jadi ini gambaran kejadian ketika Islam sudah benar-benar, umat sudah benar-benar memeluk Islam secara keseluruhannya. Terus kita akan bahas ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri fisik Al-Mahdi hanyalah tanda bahwa orang yang diislahkan itu sebagaimana yang disebutkan Rasulullah. Bukan sebagai dasar menentukan seseorang itu adalah Al-Mahdi. Jadi kalau Rasulullah menerangkan ciri-ciri fisiknya seperti ini A, B, C, D, dan Z, itu sudah pasti. Pasti diutusnya Al-Mahdi, pasti fisiknya seperti itu. Itu sebagai tanda untuk mencocokkan. Bukan sebagai dasar ulama menentukan si fulan bin fulan adalah Al-Mahdi. Maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi pernah dipenuhi dengan kejahatan dan kezoliman. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. Ini keterangan di mana sebuah keadaan berbalik sebelum dan sesudahnya diutusnya Al-Mahdi. Jadi ciri-ciri fisik itu hanyalah tanda bahwa yang orang diutus itu seperti itu. Karena apa? Al-Mahdi tersembunyi. Terus Rasulullah SAW juga bersabda, akan keluar seseorang daripada keluargaku, namanya seperti dengan namaku, akhlaknya sama dengan akhlakku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman dan penyimpangan. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi ciri-ciri yang kedua apa? Akhlaknya sebagaimana akhlak Rasulullah. Jadi Al-Mahdi, ciri-ciri fisiknya jelas diterangkan. Terus akhlaknya juga jelas diterangkan. Kalau ada Al-Mahdi, ngaku Al-Mahdi, kok akhlaknya tidak sebagaimana akhlak Quran, ya sudah tanda tanya. Karena Rasulullah menyampaikan sama. Terus, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman dan penyimpangan. Jadi artinya Al-Mahdi itu apa? Dia membawa petunjuk untuk memperbaiki agama. Yang agama hari ini banyak terjadinya kezaliman dan penyimpangan. Ini Al-Mahdi meluruskan kembali ajaran tersebut, memurnikan kembali ajaran Islam.